Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Rahmadandi, NPM 204220086 dari kelas 5G. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Andri Palen, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN di SD. Yaitu saya mendapatkan tugas dengan tema kolaborasi. Langsung saja, kolaborasi itu adalah kunci keberhasilan dalam dunia. Jadi kolaborasi telah menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan di berbagai bidang, baik di dunia bisnis, pendidikan, teknologi maupun seni. Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dari latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda adalah keterampilan yang sangat berharga. Jadi kan kolaborasi bukan hanya tentang berbagai tugas, lebih dari itu. Kolaborasi adalah tentang sinergi, bagaimana orang-orang yang berbeda dapat membawa perspektif dan keahlian unik mereka untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat dicapai sendirian. Jadi sebuah kolaborasi yang baik menggabungkan kekuatan dari setiap individu yang terlibat sekaligus menutupi kelemahan yang ada di antara mereka. Jadi kan mengapa kolaborasi itu sangat penting? Yang pertama, kolaborasi memungkinkan inovasi. Seketika berbagai pikiran berkumpul, ide-ide baru muncul. Ini adalah esensi dari inovasi, gagasan-gagasan yang mungkin tidak akan muncul jika kita hanya bekerja sendirian. Sebagai contoh, banyak perusahaan teknologi besar seperti Apple dan Google. Nah, kedua perusahaan itu bekerja sama erat antar tim seperti pengembangan produk, desain, pemasaran. Mereka tidak hanya bekerja dalam silo, melainkan berkolaborasi untuk menciptakan produk-produk yang tidak hanya inovatif tetapi juga relevan dengan kebutuhan pasar. Jadi selain itu, kolaborasi membantu dalam pemecahan masalah yang kompleks. Banyak masalah yang kita hadapi di dunia ini, mulai dari perubahan iklim hingga krisis kesehatan global, tidak dapat diselesaikan oleh satu individu atau bahkan satu organisasi saja. Dibutuhkan kerjasama lintas sektor, lintas negara, dan lintas disiplin ilmu. Melalui kolaborasi, kita dapat memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya dari berbagai pihak untuk menemukan solusi yang lebih baik dan lebih efektif untuk berkelanjutan. Jadi kawan-kawan, kolaborasi juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan membagi tanggung jawab dan bekerja sama. Tim dapat mencapai lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Setiap anggota tim dapat fokus pada kekuatan mereka masing-masing, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan dengan kualitas yang lebih baik. Jadi, kolaborasi itu memiliki komponen utama. Yang pertama itu seperti komunikasi yang efektif. Tanpa komunikasi yang jelas, kolaborasi itu mudah terhenti. Semua pihak yang terlibat harus merasa nyaman untuk berbagi ide, mendengarkan pendapat orang lain, dan memberikan umpan baik atau balik yang konstruktif. Dan yang kedua itu yang komponennya yaitu kepercayaan dan penghargaan. Jadi kolaborasi yang baik dibangun di atas dasar kepercayaan. Setiap anggota tim harus mempunyai bahwa anggota lainnya akan melakukan bagian mereka dan setiap kontribusi harus dihargai. Ketika ada rasa saling menghargai, setiap orang akan merasa lebih termotivasi untuk memberikan terbaik. Dan yang selanjutnya itu komponennya seperti tujuan bersama. Jadikan kolaborasi yang efektif itu membutuhkan tujuan yang jelas dan dipahami oleh semua pihak. Setiap orang harus memahami yang ingin dicapai dan mengapa tujuan tersebut penting. Dan ada juga komponen kolaborasi itu seperti keterampilan adaptasi. Dalam proses kolaborasi, seringkali ada perubahan tantangan yang tidak terduga. Oleh karena itu, setiap anggota tim harus memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah. Nah, itulah komponen-komponen dari kolaborasi. Dan ada juga tantangan dalam kolaborasi. Meskipun banyak manfaat dari kolaborasi, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan budaya dan perspektif. Seketika orang-orang dari latar belakang yang berbeda bekerja sama, mungkin ada perubahan atau perbedaan dalam cara berpikir, bekerja atau berkomunikasi. Namun, jika dikelola dengan baik, perbedaan ini justru dapat menjadi kekuatan karena mereka memperkaya diskusi dan menghasilkan ide-ide baru. Dan ada juga tantangan lainnya adalah konflik yang mungkin muncul dalam tim. Konflik tidak selalu buruk. Dalam berbagai kasus, konflik dapat memicu diskusi yang lebih mendalam dan menghasilkan solusi yang lebih baik. Namun, jika dikelola dengan baik, konflik dapat merusak dinamika tim
dan menghancurkan kolaborasi. Dan itulah penjelasan mengenai tantangan. Dan di sini ada juga, yaitu saya akan menjelaskan tentang membangun budaya kolaboratif. Untuk memaksimalkan manfaat kolaborasi, penting bagi organisasi dan individu untuk membangun budaya yang mendukung kerjasama. Ini bisa dimulai dengan memberi ruang bagi semua orang untuk beradaptasi dan merasa didengarkan. Selain itu, penting untuk memberikan penghargaan atas upaya kolaboratif dan mendorong transparansi dan komunikasi. Jadi kolaborasi itu tidak selalu mudah, tetapi dengan upaya yang tepat, manfaat sangat besar. Dunia saat ini memerlukan solusi yang kreatif dan inovatif, dan solusi tersebut bisa muncul melalui kerjasama yang erat antar individu, antar organisasi, dan bahkan antar negara. Kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, dan kita semua memiliki peran yang memainkannya. Jadi, dapat disimpulkan juga kawan-kawan, dalam setiap kolaborasi, ingatlah bahwa kekuatan terbesar itu tidak terletak pada satu individu, tetapi pada kemampuan kita untuk bekerja sama, menggabungkan ide-ide dan upaya, dan menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada jumlah dari bagian-bagiannya. Mungkin itulah penjelasan saya mengenai kolaborasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan ucapan, dan tak lupa kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.